Hai, selamat hari Rabu. Hari ini tanggal 2 September 2020. Semoga selalu sehat. Nah, hari ini anak-anak akan belajar atau melakukan kegiatan tentang temanya tentang aturan di sekolah. Nih, kita membahas tentang bermain di lingkungan sekolah, tapi di dalam sekolah itu sendiri ada aturan. Kira-kira aturan itu apa sih? Nih, aturan adalah perintah yang harus dipatuhi. Nah, aturan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah itu siapa? Bukan hanya anak-anak saja, tapi juga ibu guru, penjaga sekolah, staf tata usaha, dan bahkan karyawan kantin pun juga ada harus mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, sekarang coba lihat, semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah, sehingga nantinya semua warga sekolah bisa betah atau bisa nyaman, bisa teratur berada di sekolah. Nih, sekarang aturan itu juga adalah segala sesuatu yang sudah diatur. Berarti supaya tertata rapi karena sudah diatur. Sekarang kita mau lihat apa saja sih secara umum aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, khususnya untuk siswa ya. Guru juga seperti itu. 1. Datang tepat waktu. Nih, datang tepat waktu sesuai dengan jam yang ditentukan. Kalau bisa lebih bagus lagi, anak-anak come early, jadi lebih awal datangnya, itu lebih bagus lagi. Kemudian memakai seragam sekolah dengan rapi. Berarti memakai seragam sekolah dengan rapi itu baju dimasukkan ke dalam. Kalau hari Senin pakai topi, pakai dasi, kaos kaki hitam, kaos kaki berwarna putih, dan sepatu berwarna hitam. Kemudian yang terakhir, membuang sampah di tempat sampah. Nih, kalau disediain sampah organik, anorganik, lebih baik anak-anak memilah sampah sesuai dengan tempatnya. Bukan hanya membuang sampah di tempat sampah ya, tapi juga mampu memilah yang mana yang organik, yang mana yang anorganik, seperti itu. Nah, kemudian apa sih? Kita mau tahu apa sih manfaat melaksanakan tata tertib di sekolah? Gunanya apa? Supaya apa? Nih, gunanya adalah melatih hidup tertib, kemudian lingkungan menjadi bersih, melatih kejujuran siswa, terus kegiatan belajar menjadi efektif, kemudian menghilangkan kecemburuan sosial. Contohnya misalnya, kalau anak-anak melaksanakan tata tertib seperti mendengarkan guru mengajar, manfaatnya itu anak-anak mendapatkan ilmu, sehingga ilmunya bertambah dari ke hari. Kemudian dengan anak-anak datang tepat waktu, itu manfaatnya anak-anak tidak ketinggalan pelajaran dan tidak terburu-buru dalam belajar, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tata tertib dalam berpakaian di sekolah? Ternyata di sekolah itu bukan hanya ada aturan yang mengharuskan anak-anak datang pagi saja, tapi juga ada aturan dalam berpakaian. Coba dilihat. 1. Memakai baju dengan rapi. 2. Baju dimasukkan ke dalam celana atau ke dalam rok. Kemudian 3. Memakai sepatu berwarna hitam. Tidak ada yang memakai sepatu berwarna pink atau ungu ya. Kemudian memakai kaos kaki berwarna putih Senin sampai Kamis dan hitam di hari Jumat. Kemudian sepatu berwarna hitam. Kemudian 6, rambut harus disisir rapi. Rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga, berarti harus selalu pendek ya. Jadi harus rajin dipotong. Yang 8, dilarang memakai perhiasan berlebihan. Secukupnya saja, tidak usah seperti
harus semuanya dipakai. Ada gelang, ada cincin, ada anting-anting, semuanya dipakai. Itu dilarang ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar siswi atau pelajar perempuan. Kira-kira kita lihat dalam berpakaian apa saja yang harus diperhatikan. Memakai topi, kemudian memakai dasi, memakai baju yang rapi, masuk ke dalam, kemudian kaos kaki berwarna putih, sepatu berwarna hitam, dan baju tidak kusut. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan anak laki-laki? Anak laki-laki hampir sama, memakai topi, memakai dasi, memakai baju yang masuk ke dalam, dan memakai kaos kaki. Pakai celana ya, bukan pakai rok kalau untuk anak laki-laki. Nah, kemudian bagaimana tata tertib di sekolah? Kita mau tahu bagaimana sih si Nina dan si Made. Ini Nina dan Made. Bagaimana tata tertib yang ada di sekolah mereka? Kita baca ya. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Nah, mereka berseragam sekolah dengan rapi. Itu adalah teks tentang Nina dan Made. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pakaian sekolah atau seragam sekolah ternyata banyak variasinya. Dan tata tertib itu menerangkan bahwa pakailah seragam sesuai hari. Jadi tidak ada yang namanya terserah aku mau pakai baju olahraga di hari Senin, aku mau pakai pramuka di hari Selasa. Tidak, tapi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh sekolah. Nih, misalnya di hari Senin anak-anak pakai baju putih merah, kemudian pramuka di hari Jumat, olahraga di hari misalnya di hari Kamis, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan di SD Yuwati Bakti? Kira-kira anak-anak masih hafal tidak? Atau masih tahu tidak? Kalau hari Senin seragamnya apa? Hari Selasa seragamnya apa? Hari Rabu apa? Hari Kamis apa? Dan hari Jumat apa? Coba, sudah hafal? Oke, good job. Nah, sekarang tadi sudah dijelasin tentang tata tertib, tentang berpakaian, tata tertib, tentang aturan-aturan yang ada di sekolah pada saat pagi hari. Kemudian sekarang ini tata tertib dalam upacara bendera. Apa sih? Yaitu semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Jadi tanpa terkecuali ibu guru, anak-anak semuanya ikut upacara bendera di hari Senin. Dan biasanya anak-anak baris yang rapi. Nih, setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Karena kita mau upacara, jadi sikapnya siap dan tertib. Kalau di kelas bagaimana tata tertib yang ada? Ini antara lain, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Dalam artiannya tidak telat. Jadi datang sebelum bel berbunyi. Kemudian nomor 2, sebelum masuk kelas kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Nih anak-anak biasanya kan selalu sebelum masuk pasti berbaris dulu, disiapin oleh ketua kelas atau berdasarkan nomor urut absen, menyiapkan sampai rapi barisan. Itu juga bentuk dari tanggung jawab dan belajar mandiri ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus berada di kelas. Tidak ada yang namanya main-main lagi. Yang keempat, kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas.
Nih, yang kelima, kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab seluruh siswa. Jadi, ingat bahwa kelas itu milik bersama. Jadi, karena rasa memiliki, anak-anak menjaga dengan baik kelas tersebut, kebersihannya, kerapiannya, dan barang-barangnya juga dijaga. Kemudian, setiap siswa wajib melakukan piket kelas sesuai hari yang ditentukan. Nih, kalau udah ditentukan kapan piketnya, sebaiknya sebelum pulang tetap mengerjakan piket, karena itu bentuk tanggung jawab anak-anak, bentuk kemandirian anak-anak. Oke? Yang terakhir, yang poin ketujuh, selalu bersikap senyum, sapa, salam sopan, dan santun. Itu harus dilakukan. Kemudian ini contohnya tadi, datang tepat waktu, tata tertibnya atau aturannya. Kemudian setelah bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Tidak ada yang di luar lagi. Kemudian selalu bersikap senyum, sapa, salam sopan, dan santun. Seperti ini. Nah, terus piket juga. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab seluruh siswa tanpa terkecuali. Jadi ini adalah bentuk dari gotong royong atau kerjasama. Sekarang Ibu mau ajak anak-anak untuk mengetahui manfaat aturan dalam kehidupan kita. Nih, manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus menaati aturan? Yang pertama itu membiasakan diri untuk ramah pada orang lain. Tuh. Kemudian terbiasa hidup rapi dan bersih. Tuh, aturan itu mengajak kita untuk terbiasa hidup rapi dan bersih. Terus mengajak kita untuk ramah pada orang lain. Terus mengajak kita untuk bersikap tanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan. Kemudian mengajarkan kita untuk lebih disiplin. Tuh, seperti itu. Terus apa yang terjadi jika tidak mematuhi aturan atau tata tertib? Yang pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali itu masih berupa peringatan, yang sudah lebih lanjut itu mendapatkan surat pemanggilan orang tua. Misalnya terlambatnya berkali-kali, setiap pagi datang terlambat terus. Nah, itu sekolah akan memberikan peringatan di awal. Tapi kalau tidak ada perubahan, bisa jadi orang tua dipanggil. Nah, terus misalnya lagi, apalagi kalau tidak mematuhi tata tertib. Nih contohnya, membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan lingkungan sekolah menjadi kotor, jadi tidak asri. Kemudian sekolahnya menjadi tidak nyaman untuk belajar. Nah, kemudian misalnya lagi datang terlambat ke sekolah dapat berakibat juga ketinggalan pelajaran karena sudah berapa menit waktu berlalu yang kita tidak ada di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana dengan tata tertib dalam bermain di sekolah? Di sekolah itu anak-anak sering temukan atau sering bermain berbagai jenis permainan seperti engklek, ataupun bola, ataupun basket, dan macam-macam. Nah, ini apa sih kira-kira tata tertib dalam bermain sepak bola? Ini Ibu ambil satu contoh ya. Yang pertama, hanya penjaga gawang saja yang berhak memegang bola dengan tangan di dalam daerah gawang. Yang kedua, 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuh selain tangan. Kemudian yang terakhir, tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Nah, ini adalah tata tertib atau aturan yang harus kita perhatikan jika kita ingin bermain atau kita ingin melakukan kegiatan seperti itu. Nah, bagaimana dengan permainan lainnya seperti basket, ada hula hoop, ada lempar bola, ada skipping atau soccer. Nah, kira-kira apa saja sih aturannya atau tata tertibnya
dari masing-masing permainan tersebut? Nanti boleh dicari tahu ya. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak akan melakukan kegiatan menuliskan tata tertib yang anak-anak ketahui yang ada di sekolah SD Yuwati Bakti Sukabumi. Boleh sebanyak-banyaknya, sepengetahuan anak-anak. Misalnya, kasih judul seperti ini, tata tertib dan aturan SD Yuwati Bakti Sukabumi. 1. Apa? 2. Apa? Sampai seterusnya. Seperti itu. Itu untuk kegiatan hari ini. Selamat mengerjakan. Kerjakannya boleh di buku tulis tematik, kemudian dikumpulkan kalau sudah dalam bentuk foto di Google Classroom. Thank you.